Halo semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya mau ngomongin tentang iklan Lazada. Kalau udah ngomongin iklan, tentu ini adalah suatu pembicaraan yang menarik ya. Seperti kita ketahui, algoritma itu seringkali berubah. Nah, ini saya baru sekitar 1 bulan yang lalu mendapatkan update dari tim Lazada tentang bagaimana sistem algoritma di Lazada bekerja. Jadi mungkin teman-teman selama ini berpikir bahwa kalau beriklan atau kalian seringkali beriklan, tapi iklan kalian tuh tidak running atau tidak berjalan, atau juga kalian tuh bingung sudah pasang bid tinggi tapi kok ya yang klik nggak ada gitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih penjelasan pada teman-teman semuanya bagaimana sistem algoritma iklan di Lazada bekerja. Oke, yang pertama-tama yang kita harus pahami dulu, ada berapa jenis iklan di Lazada. Jadi untuk mengetahui iklan di Lazada itu saya membaginya menjadi 4 bagian ya. Jadi ada 4 bagian, maksudnya Lazada membaginya menjadi 4 bagian ya. Yang pertama itu dari campaign tipe campaignnya. Kemudian ada bagaimana memilih produknya, jadi product selection. Yang ketiga tuh bidnya, bagaimana kita menentukan bidding ya, kata kuncinya. Yang terakhir kata kuncinya. Oke, yang pertama dulu dari tipe campaignnya. Tipe campaign ini kita bisa melihat di sini Lazada membagi menjadi 2. Yang pertama adalah otomatis ya, otomatis campaign, dan yang kedua adalah manual campaign. Nah, udah terpisah dulu ya. Otomatis ini mungkin lebih cocok buat temen-temen yang nggak mau repot lah ya, yang nggak mau repot dan pusing belajar ya, kalian bisa gunakan otomatis campaign. Lalu kalau teman-teman yang lebih suka bermain strategi otak-atik dan sebagainya, mencari-cari celah, itu kalian bisa gunakan manual campaign. Setelah kita memilih di campaign tipe, kemudian kita bisa masuk ke product selection atau bagaimana memilih produknya. Yang pertama saya ajak teman-teman lihat yang di otomatis dulu ya. Otomatis campaign itu untuk pemilihan produknya dibagi menjadi 2, yaitu otomatis memilih produk dan juga manual ya, secara otomatis atau manual. Kalau secara otomatis ini nanti kita nggak usah milih lagi, jadi yang milih sistemnya Lazada ya. Kalau yang kedua itu manual, jadi kita yang memilih produknya. Jadi sistem campaignnya otomatis tapi produknya kita yang pilih, jadi kita bisa memilih produk mana yang kita inginkan. Lalu di bagian otomatis bid price itu kita juga nggak bisa menentukan ya, karena sudah langsung otomatis. Teman-teman tinggal milih produknya, untuk kata kuncinya udah ngikutin aja ya, ngikutin tim Lazada ya. Kalau di sini sih masih oke lah, masih oke ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang manual campaign tipe. Ini tipe campaignnya manual, untuk pilih produknya juga manual. Jadi kita yang pilih nih produk mana aja sih ya. Kalau mungkin di toko kita 1000 produk, ya udah kita pilih misalnya cuma 25, 30, 100 produk boleh gitu ya. Dan kita bisa memilih produk-produk terbaik mana, yang stoknya banyak atau yang mau kita clearance gitu ya, mau buang stok bisa. Lalu untuk biddingnya di sini kita bisa menentukan mau kasih bid berapa, dimulai dari angka Rp150 ya. Teman-teman silahkan, kalau saran saya sih bisa coba gunakan dengan bid minimum dulu di angka 150 sampai 200 sampai 250 masih oke lah ya. Karena seringkali dengan bid segitu pun sudah bisa jalan, dan sayang sih kalau bisa murah kenapa harus mahal gitu kan. Lalu untuk keyword, nah keywordnya di tipe campaign manual ini semuanya kita bikin manual, tapi di bagian keywordnya kita masih ada opsi. Kita masih bisa milih nih mau tipe kata kunci yang manual, artinya kita cari sendiri ya, kita pilih nih kata kuncinya mau apa aja. Lalu kita juga bisa pilih yang otomatis, alias ya udah pasrah aja sama Lazada gitu ya. Oke, itu kita baru ngomongin di kata kunci aja. Terus bagaimana algoritma di Lazada itu bekerja? Nah, teman-teman bisa melihat bahwa iklan di Lazada itu disusun berdasarkan rumus ya, rumus. Nah, rumusnya itu menentukan skor akhir dari produk yang kita iklankan. Nah, bagaimana komposisi skornya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Komposisi skornya ini dijelaskan sama Lazada, itu hasil dari 3 indikator atau 3 kriteria yang ada di toko kita. Jadi mungkin selama ini teman-teman berpikir bahwa kalau iklan itu udah pastilah siapa yang ngasih bid paling tinggi itu yang menang. Tapi ternyata tidak begitu ya.
Jadi total score itu dihitung dari 3 indikator. Yang pertama adalah estimation action rate. Apa itu nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah bid price. Bid price itu adalah bidding atau berapa biaya per klik yang kita tawarkan. Dan yang ketiga adalah ad quality. Ad quality ya. Jadi kualitas dari produk atau dari iklan kita lah ya. Sekarang saya kasih ilustrasi kepada teman-teman semuanya bagaimana sistemnya bekerja. Jadi selama ini kita mikir bidding tapi ternyata enggak ya. Jadi ada tiga indikator yang menentukan. Jadi saya di sini memberikan contoh ya. Produk A itu beriklan dengan biaya $1, produk B dengan biaya $3, produk C dengan $4, dan produk D dengan biaya $2. Manakah yang akan menang atau manakah yang memiliki skor paling tinggi sehingga bisa mendapatkan penempatan iklan paling strategis? Itu dilihat dari skornya. Semakin tinggi skornya semakin baik. Contoh yang pertama adalah yang produk C ya, yang warna orange. Teman-teman lihat dia beriklan dengan bid paling tinggi nih, $4. Tapi apakah dia memiliki skor yang sangat baik sehingga produknya bisa mendapatkan posisi iklan yang lebih baik? Ternyata tidak, karena skornya hanya 20%. Karena apa? Karena estimation action rate-nya dan juga ad quality-nya itu ternyata sangat rendah. Walaupun dia beriklan dengan bid paling mahal, ternyata total skornya hanya 20. Coba kita bandingkan dengan produk A ya. Produk A yang hanya mengiklankan dengan bid minimum $2, tapi di sini estimation action rate-nya dan juga ad quality-nya jauh lebih baik ya. Sehingga dia mendapatkan total skor 50. Lalu untuk produk B dengan mengiklan dengan biaya $3, dia mendapatkan skor lebih baik 70.70 karena bid price-nya lebih tinggi dan juga ad quality-nya baik, tapi estimation action rate-nya kurang. Nah, kemudian skor yang paling baik ada di produk D yang hanya memberikan $2 saja ya. $2 saja dia dapat posisi skor mencapai 100, padahal dia bidnya cukup rendah ya dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi estimation action rate-nya dan ad quality-nya dia paling bagus. Itu yang membuat iklannya bagus. Nah, itulah jawaban kenapa selama ini saya seringkali beriklan itu dengan bid minimum. Karena saya percaya estimation action rate dan juga bid atau ad quality produk saya itu bagus. Sehingga membuat iklan saya itu diklik oleh banyak orang karena mendapatkan posisi penempatan yang baik ya, gitu teman-teman. Nah, sekarang penjelasannya apa aja itu estimation action rate dan juga ad quality. Kalau bid price saya nggak perlu jelasin ya. Nah, jadi penjelasannya gini, kalau lebih ke ad quality ya, kalau estimation action rate itu lebih ke behavior. Jadi lebih ke kebiasaan orang masuk ke toko kita, terus mungkin lebih ke orang-orang yang udah pernah masuk ke toko kita, pernah klik like gitu ya, atau nge-share produk kita, mengunjungi produk kita, masukin ke keranjang dan lain sebagainya. Dan yang paling penting di sini sebetulnya ada di ad quality. Ad quality ini ya, di sini kita bisa lihat ada historical user behavior-nya, kebiasaannya, general product sales and click history. Jadi rekam jejaknya ya, jadi history orang masuk ke toko kita. Lalu product rating and review. Jadi itu sangat mempengaruhi buat teman-teman kenapa produk-produk yang selama ini itu sudah banyak yang laku, banyak yang rating ya, ratingnya bagus, itu diutamakan oleh sistem algoritma iklan Lazada. Nah, ini jawabannya ya. Yang berikutnya produk kategori. Jadi iklan itu juga akan membaca kategori. Jadi kalau kalian itu meletakkan produk kalian itu di kategori yang salah, iklannya jadi tidak maksimal. Yang berikutnya brand keyword ya. Brand keyword itu kita harus memasukkan terutama untuk produk-produk yang memang memiliki kekuatan brand yang tinggi. Contoh kalau kita menjual produk-produk yang sudah memiliki merek yang sangat terkenal, contoh apa, Samsung gitu ya, Samsung, Oppo, Vivo dan lain sebagainya, iPhone gitu, Apple gitu ya, itu kan brandnya sudah sangat terkenal. Nah, itu harus kita masukkan ke produk title kita juga. Lalu bagaimana kita membuat title produk kita itu akan sangat penting ya teman-teman semuanya. Itu akan sangat menentukan bagaimana kualitas dari ad produk kita.
Kalau kita bikin judulnya asal-asalan dan tidak memuat keyword yang kita inginkan terhadap produk kita, maka hasilnya produk kita dianggap ad quality-nya rendah, sehingga iklan kita sulit untuk naik. Lalu berikutnya produk details on PDP, ya termasuk foto, description, harga gitu akan sangat mempengaruhi ya. Dan juga seller rating. Yang pertama tadi produk rating, yang di sini seller rating. Kalau ternyata rating sellernya jelek ya, itu juga akan mempengaruhi performa dari iklan kita. Oke teman-teman, jelaskan ya semuanya. Jadi iklan itu tidak melulu pada bid price. Jadi kalau kalian ingin menang iklannya dan ingin iklan kalian berada di posisi terbaik, nggak usah ngejar bid yang tinggi-tinggi, tapi perbaiki kualitas dari konten kita. Itu jauh lebih penting ya. Ini bukan saya yang ngomong ya, tapi dari tim iklan Lazada. Jadi teman-teman kombinasikan dari 3 indikator tadi, estimation action rate, ad quality, dan juga bid price. Kombinasikan sehingga kalian mencapai total skor yang baik, sehingga iklan kalian berada di posisi yang terbaik, dan siapa tahu bisa membantu penjualan di toko kalian. Oke, gitu aja dari saya. Semoga membantu buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi. Kalian bisa join di membership saya ya. Di membership saya, di setiap video saya kalian bisa klik join, gabung, dan pilih tipe membership yang kalian inginkan untuk bisa menonton rekaman video-video kelas pelatihan sebelumnya. Saya rekomendasikan teman-teman gunakan yang platinum ya, supaya bisa mengakses semuanya. Oh ya, satu lagi, di tanggal 12 Juni nanti saya ada kelas TikTok. Jadi bersama Mas Andika, kalian yang ingin belajar TikTok lebih dalam, kalian bisa join, langsung WA aja ke nomor yang tertera di deskripsi nanti ya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan salam cuan.